Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Novinda dari pelanggan pengembangan pelanggan digital. Selanjutnya, kenapa hipotesa penting dilakukan? Karena membantu mengidentifikasi keberhasilan atau memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan dan strategi yang diambil berdasarkan data yang valid, bukan hanya asumsi. Dengan ini membantu mengidentifikasi potensi keberhasilan atau risiko dan meminimalisir kerugian, meningkatkan peluang kesuksesan. Selanjutnya, gimana sih caranya memilih metode eksperimen? Yaitu dengan confidence level, discovery eksperimen, dan eksperimen sequence plan. Untuk confidence level, yaitu adalah ukuran seberapa yakin kita terhadap keakuratan hasil suatu pengukuran atau estimasi statistik. Hasil biasanya diukur dalam persentase, dan confidence level mengindikasikan seberapa besar kemungkinan bahwa interval eee, estimasi yang diberikan benar-benar mengandung nilai parameter yang sebenarnya. Selanjutnya ada discovery eksperimen. Discovery eksperimen ini juga adalah jenis eksperimen yang dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi dan menemukan pola atau informasi baru tanpa hipotesis yang jelas sebelumnya. Discovery eksperimen ini juga memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi tanpa batasan teoritis yang ketat. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi tren, korelasi, atau pola menarik yang dapat membimbing penelitian lebih lanjut. Selanjutnya ada eksperimen sequence plan. Itu adalah rencana yang merinci serangkaian eksperimen yang akan dilakukan secara berurutan untuk mencapai tujuan bisnis atau penelitian tertentu. Plan ini mencakup langkah-langkah spesifik, metode eksperimen, dan tujuan yang ingin dicapai melalui setiap eksperimen dalam rangkaian tersebut. Dan elemen-elemen dari eksperimen sequence plan ini yaitu adalah tujuan bisnis, hipotesa, metode eksperimen, urutan eksperimen, metrik pengukuran, waktu pelaksanaan, dan analisis pembelajaran. Eksperimen sequence plan membantu menyusun strategi eksperimen yang struktur dan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam secara bertahap. Untuk dari tim 2, kami memakai eksperimen sequence plan dari search trend analysis dan discovery survey. Selanjutnya adalah proses eksperimen uji hipotesa bisnis digital. Itu dapat dilakukan dengan cara test card dan learning card. Test card dari tim 2 untuk search trend analysis yaitu We Believe That, dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Dan to verify that, we will mencari kevalidan tren di Google dan melakukan analisis dengan menggunakan ChatGPT, and measure mengetahui beberapa banyak komunitas peduli sosial sekitar Jabodetabek yang menggunakan jasa catering. Dan we are right if jika 1.000 pencarian mengenai komunitas menggunakan catering. Yang kedua itu ada discovery survey. We believe that dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. To verify that, we will melakukan survei dalam 120 orang dari berbagai komunitas peduli sosial. End user mengetahui seberapa banyak komunitas peduli sosial yang menggunakan jasa catering. We are right if terdapat 80% orang yang melakukan survei menyatakan bahwa kegiatan komunitas mereka menggunakan jasa catering dalam kegiatan berbagi mereka. Selanjutnya adalah discovery survey. Ini adalah evidence dari kelompok tim 2 dalam melakukan discovery survey kepada customer-customer atau organisasi yang memang tadi ada di task card tersebut. Dan discovery survey ini juga adalah jenis survei yang dirancang untuk mengumpulkan informasi
secara mendalam tentang preferensi, kebutuhan, atau pandangan pengguna yang mungkin belum diketahui sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi area atau topik tertentu tanpa memiliki hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Ciri khas dari Discovery Survey termasuk pertanyaan terbuka yang memberikan kebebasan bagi responden untuk menjelaskan pandangan atau pengalaman mereka secara rinci. Survei ini juga sering digunakan pada tahap awal pengembangan produk atau ketika tim ingin memahami lebih dalam tentang segmen tertentu dari audiens mereka. Dan Discovery Survey dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu membimbing pengambilan keputusan dengan memahami perspektif dan preferensi pengguna secara holistik. Selanjutnya ini adalah insight dari search trend analysis. Untuk saya sudah mencukupkan evidence link dan insight-nya, komunitas peduli sosial yang memberikan bantuan catering memang tidak banyak, tetapi tindakan mereka untuk menyediakan makanan banyak yang membutuhkan. Komunitas peduli sosial memberikan bantuan catering memang tidak banyak, tetapi tindakan mereka untuk menyediakan makanan bagi yang membutuhkan adalah bukti nyata empati dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya itu adalah learning card. Learning card dari, tim 2 yaitu We Believe That dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Dan kita mengobservasi tidak ada artikel berita, postingan media sosial, atau forum diskusi yang secara eksplisit menyebutkan hubungan antara, catering dan komunitas peduli sosial. From that, we learn that dari hasil pencarian di Google tidak ditemukan bukti yang mendukung bahwa komunitas peduli sosial secara luas menggunakan layanan catering untuk kegiatan berbagi mereka. Therefore, we will menindaklanjuti dengan melakukan survei G-Form atau menyebar kuesioner kepada anggota komunitas peduli sosial untuk memvalidasi apakah mereka benar-benar tidak menggunakan layanan catering dalam kegiatan berbagi mereka. Selanjutnya ada, learning card dari Discovery Survey dari tim 2 ya. We believe that, dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Kita mengobservasi dari hasil survei kuesioner terdapat 82% orang dari komunitas peduli sosial pernah menggunakan layanan catering dalam kegiatan berbagi mereka, sedangkan 18% orang mengatakan tidak. Dan selanjutnya, from that we learn that tingginya presentasi pengguna catering menunjukkan bahwa catering populer di kalangan komunitas peduli sosial. Therefore, we will menggali lebih dalam untuk memahami sejauh mana kepuasan mereka dalam menggunakan layanan catering. Untuk search trend analysis ini juga adalah proses menganalisis perubahan seiring waktu dalam pola pencarian online untuk suatu topik atau kata kunci tertentu. Biasanya dilakukan dengan menggunakan data dari mesin pencari atau platform analitik web untuk memahami bagaimana minat atau popularitas suatu topik berubah dalam rentang waktu tertentu. Dan langkah-langkah dalam search and analysis ini adalah melibatkan keyword, yaitu memilih kata kunci atau frasa yang relevan dengan topik yang ingin dianalisis. Yang kedua itu mengumpulkan data dari pencarian terkait kata kunci tersebut dari mesin pencari atau analitik web, yaitu bisa dari Google atau ChatGPT. Yang ketiga adalah faktor pengaruh, menentukan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan dalam tren pencarian seperti peristiwa tertentu, musiman, atau perubahan tren global. Search trend analysis berguna untuk mengidentifikasi tren yang sedang naik atau turun, memahami musiman atau peristiwa yang memengaruhi pencarian, dan membantu dalam perencanaan strategis pemasaran atau konten berdasarkan perilaku pencarian. Selanjutnya adalah insight dari Discovery Survey dari saya, yaitu
Hasil dari data tersebut, sebanyak 82% menggunakan jasa catering oleh komunitas peduli sosial, mengindikasikan bahwa layanan catering menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kegiatan sosial. Sementara itu, 18% yang tidak menggunakan jasa catering mungkin menggunakan preferensi atau pertimbangan lainnya untuk menggunakan jasa catering. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.